alur permohonan kawasan hutan dengan tujuan khusus. Sahabat hijau, dengan target tercapainya zona integritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat segala kerjasama dan perizinan menjadi lebih mudah dan fleksibel. Salah satunya pengurusan hak pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK. Seperti apa proses permohonan kawasan hutan dengan tujuan khusus? Berikut alur dan tahapannya. KHDTK dapat ditetapkan untuk kepentingan 1. Penelitian dan pengembangan kehutanan 2. Pendidikan dan pelatihan kehutanan 3. Religi dan budaya setempat. Ketentuan penetapan KHDTK merujuk pada 1. Tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan 2. Tidak mengubah bentang lahan pada hutan konservasi atau hutan lindung 3. Penutupan hutan yang bukan berupa hutan primer 4. Dan ditetapkan menjadi zona atau blok khusus dalam penataan areal KPH. Ketentuan luas penetapan KHDTK antara lain 1. Pada areal KPH paling banyak 5% dari luas setiap KPH 2. Pada provinsi yang luas kawasan hutan dan penutupan hutan yang lebih dari kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan paling luas 500 hektar per unit KHDTK untuk kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan dan pendidikan dan pelatihan kehutanan. 3. Pada provinsi yang luas kawasan hutan dan penutupan hutannya sama atau kurang dari kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan paling luas 100 hektar per unit KHDTK untuk kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan dan pendidikan dan pelatihan kehutanan. 4. Untuk 1 unit KHDTK religi dan budaya paling luas 10 hektar. Untuk pemohon KHDTK dibagi menjadi 2 kriteria kepentingan. Yang pertama, untuk kepentingan Kementerian LHK diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi media lingkup KLHK sesuai dengan kewenangannya. Dan yang kedua adalah untuk kepentingan di luar Kementerian LHK diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut. Permohonan penetapan KHDTK oleh institusi di luar Kementerian LHK diberikan dengan ketentuan antara lain 1. Bukan lembaga asing 2. Diberikan 1 unit KHDTK 3. Unit KHDTK yang diusulkan berada pada lokasi wilayah provinsi yang sama dengan tempat kedudukan institusi pemohon. Institusi di luar Kementerian LHK yang telah mendapat 1 unit KHDTK dapat mengusulkan penetapan KHDTK baru dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Areal KHDTK yang dimohon berada di luar wilayah provinsi tempat kedudukan institusi pemohon. 2. Pengelolaan KHDTK dilakukan melalui kerjasama dengan institusi sejenis yang berkedudukan pada provinsi tempat KHDTK dimohon. Pada setiap kriteria pemohon, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk pemohon dari Kementerian LHK, dokumen yang harus disiapkan antara lain 1. Proposal pengelolaan KHDTK yang memuat data sebagai berikut. 2. Peta permohonan KHDTK dengan menggunakan peta dasar skala paling kecil 1:50.000. Untuk permohonan KHDTK oleh institusi di luar Kementerian LHK, dokumen yang harus disiapkan antara lain 1. Penunjukan lembaga pengelola KHDTK 2. Proposal pengelolaan KHDTK yang memuat data sebagai berikut. 3. Peta permohonan KHDTK dengan menggunakan peta dasar skala paling kecil 1:50.000. 4. Surat pernyataan dalam bentuk akta notaril. 5. Pertimbangan teknis dari pejabat terkait sebagai berikut. Adapun untuk lembaga pendidikan dan masyarakat hukum adat terdapat ketentuan khusus yang harus dipenuhi, yakni 1. Lembaga pendidikan atau lembaga penelitian yang bukan institusi pemerintah wajib menyampaikan dokumen sebagai berikut. 2. Lembaga masyarakat hukum adat wajib menyampaikan bukti pengakuan dari Pemda Provinsi dalam bentuk perda atau keputusan pemerintah daerah. Seluruh dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit
atau notaris dikumpulkan dalam dua format, yaitu soft copy dan hard copy. Selanjutnya, dokumen yang sudah lengkap tersebut disertai dengan surat permohonan bertanda tangan dan bercap asli diajukan kepada Menteri LHK dengan tembusan sebagai berikut. Untuk proses awal, dilakukan penelaahan administrasi dan penilaian teknis oleh tim Direktorat RPKH PWPH. Penelaahan administrasi berupa pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan dan penilaian teknis berupa telaahan terhadap data sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelaahan administrasi, apabila 1. Tidak memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, Direktur Jenderal PKTL akan menyampaikan pengembalian permohonan kepada pemohon, atau 2. Jika memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, Direktur Jenderal PKTL akan mengkoordinasikan penelaahan dan penilaian teknis dengan eselon 1 terkait kementerian. Berdasarkan hasil penilaian teknis, apabila 1. Tidak memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal PKTL atas nama Menteri LHK menyampaikan penolakan kepada pemohon, atau 2. Memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal PKTL menyampaikan pertimbangan teknis dan peta penetapan KHDTK kepada Sekretaris Jenderal KLHK. Setelah menerima pertimbangan teknis dan peta penetapan KHDTK, Sekretaris Jenderal KLHK melakukan penelaahan hukum dan menyampaikan konsep keputusan KHDTK kepada Menteri LHK. Berdasarkan telaahan teknis dan hukum tersebut, Menteri LHK dapat menolak permohonan atau menetapkan keputusan KHDTK. Setelah penetapan keputusan KHDTK, pengelola atau pemegang SK KHDTK wajib menyelesaikan tata batas areal KHDTK dengan supervisi oleh BPKH setempat dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak penetapan. Terakhir, berdasarkan hasil tata batas areal KHDTK tersebut, Direktur Jenderal PKTL atas nama Menteri LHK menetapkan areal KHDTK. Jadi, mudah bukan untuk mengajukannya?